Good morning, everyone. Sorry, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, I would like to invite you to turn on your camera. Yeah, please turn on your camera. Okay. Good. To continue our agenda, jadi agenda kita kan ada 3 ya. Jadi yang kemarin itu penjelasan tentang jurnal Ebony, yang hari ini, yang kedua itu penjelasan tentang penulisan karya tulis ilmiahnya. Terus nanti baru setelah ini kita ada writing clinics dengan Miss Emerald. Sedangkan untuk hari ini, untuk moderator saya yang menggantikan Miss Emerald karena sedang kurang fit. Jadi saya yang menggantikan sebagai moderator, dan bersama kita sudah ada Bapak Reskan Nur Farid, SPD MA. Mana Bapak? Halo semuanya. Oke. Sudah siap semua untuk menyimak apa materi yang akan disampaikan oleh Pak Reskan? Karena kemarin sudah dibuka oleh Ibu Riz. Jadi hari ini kita akan langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Reskan dan kemudian akan ada tanya jawab mengenai penulisan karya tulis ilmiah. Baik. Kita langsung saja ya. Langsung saja waktu dan tempat kita persilahkan untuk Bapak Reskan Nur Farid, SPD MA, untuk menjelaskan materinya tentang penulisan karya tulis ilmiah. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih Pak Subhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya suara saya jelas ya? Jelas, Sir. Oke, terima kasih. Mungkin di antara kalian sudah ada yang kenal dengan saya karena saya lihat barusan ada beberapa yang mahasiswa dari kelas scientific writing, ada juga mahasiswa yang di kelas linguistik. Ya. Jadi kayaknya tidak perlu perkenalan yang terlalu panjang, ya. Kita akan mulai dari PowerPoint-nya saja. Oke. Sebentar. Bisa. Masih loading? Oke, hari ini kegiatan yang akan kita diskusikan adalah sistematika penulisan artikel untuk publikasi jurnal ilmiah berskala nasional. Sebelum saya mulai dengan penjelasannya, apakah ada di antara kalian yang tahu apa itu jurnal ilmiah nasional? Atau jurnal ilmiahnya dulu deh. Ada yang tahu nggak? Ya, tidak ada jawaban. Halo. Oke. Jurnal ilmiah adalah sebuah wadah bagi para akademisi untuk mempublikasikan hasil karya ilmiahnya atau karya tulisnya, atau biasanya disebut juga sebagai artikel ilmiah.
Ya. Kenapa tidak bisa full screen ya? Bisa sebentar. Nah, seperti ini. Sudah kelihatan full screen-nya ya? Oke, jadi tadi udah dibahas tentang apa itu jurnal ilmiah, dan kemarin juga sudah diperkenalkan oleh Pak Subhan tentang jurnal ilmiah yang ada di program studi pendidikan bahasa Inggris, yaitu jurnal Ebony. Sedikit banyak sebenarnya kalian sudah mengetahui tentang apa itu artikel ilmiah, apa itu jurnal ilmiah, betul ya? Nah, jadi pada kali ini nih yang patut diingat adalah kalau kalian ingin mensubmit atau mempublikasikan karya ilmiahnya, biasanya setiap jurnal itu punya sistematikanya sendiri. Maka pahami dulu sistematika dan isi artikel ilmiah, baru pilih tingkatan jurnal untuk publikasinya. Maksud tingkatan jurnal di sini, jurnalnya bisa jurnal nasional, bisa jurnal internasional. Jurnal nasional sendiri itu ada beberapa tingkatan, jurnal internasional juga ada levelnya atau tingkatannya. Ya. Nah, ini ada sedikit saya kasih definisi perbedaan antara laporan penelitian, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah. Jadi, laporan penelitian adalah dokumen tertulis tentang hasil atau pelaksanaan suatu penelitian. Biasanya ada metodenya dan ada sistematikanya. Kalau untuk skripsi masuk di laporan penelitian ini. Karena biasanya skripsi itu antara 30 sampai 75 halaman. Lalu ada yang namanya artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini tulisan ilmiah gitu ya. Yang sistematis juga, yang berbentuk artikel pendek, yang berisi ulasan maupun artikel penelitian dengan sistematika tertentu. Biasanya tiap-tiap jurnal itu punya aturannya sendiri. Umumnya dia terdiri atas 7 sampai 15 halaman. Nah, lalu jurnal ilmiahnya sendiri adalah medianya. Media untuk mempublikasikan artikel ilmiahnya, dan biasanya diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi. Kalau kita di sini yang menerbitkan adalah program studi pendidikan bahasa Inggris. Biasanya satu jurnal itu umumnya memuat 5 sampai 15 artikel. Seperti itu. Jadi secara umum gitu ya, secara umum sistematika artikel ilmiah itu dimulai dari judul atau title. Biasanya sebelumnya saya harus kasih tahu dulu bahwa sistematika ini secara umum saya ambil dari Ebony. Ya, jadi biasanya di jurnal itu ada ada yang namanya author guidelines atau panduan penulis. Nah, jadi sebagian dari penjelasan saya ini saya ambil dari sana. Yang pertama judul. Judul itu yang pertama harus brief atau jelas. Jadi jangan bikin judul yang bertele-tele atau berbelit-belit. Misalnya kita ingin meneliti tentang speaking, for example, dan berhubungan dengan ability dan berhubungan dengan sekolah. Udah, gitu aja. Berarti speaking ability in school, for example, brief. Jadi jangan yang berbelit-belit. Makanya biasanya judul itu dibatasi tidak lebih dari 20 kata. Tapi kalau kamu nulis judul sampai 20 kata juga, itu termasuk berlebihan. Lalu yang paling penting dari judul adalah dia
punctuating content, artinya mencerminkan isinya. Jadi dari judul sebenarnya kita sudah bisa ngelihat apa yang dibahas dalam artikel ilmiah tersebut. Bagian selanjutnya adalah author atau pengarang, abstrak, dan keywords. Biasanya setelah judul bawahnya ada author. Author adalah nama penulis yang ditulis tanpa gelar, terus ditambah sekolah atau lembaga asal, dan diakhiri dengan email sebagai correspondence. Biasanya yang diminta emailnya adalah correspondence emailnya. Lalu ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan artikel yang berisi informasi latar belakang, masalah atau tujuan, metode, hasil, kesimpulan, dan saran. Jadi bisa diibaratkan abstrak adalah rangkuman dari keseluruhan artikelnya. Nah, jadi jika suatu saat kalian menulis skripsi misalnya atau menulis artikel ilmiah, supaya cepat dalam mencari artikel yang memang nyambung dengan tulisan kamu, maka baca abstraknya dulu aja. Nanti untuk detail yang jelasnya baru baca di artikelnya, isi artikelnya. Biasanya nih kalau di Ebuni abstrak itu ditulis dengan New Roman, gitu ya, spasinya tunggal, diratakan rata kiri, dan ini yang paling penting, tidak lebih dari 200 kata dan tidak ada paragraf, biasanya satu paragraf gitu aja. Lalu yang di bawah keywords. Keywords itu artinya istilah-istilah penting sebagai penanda kalau ada pencarian. Nah, lalu maksimum 4 istilah dan tidak dicetak tebal atau miring. Jadi keywords itu adalah kata kunci untuk mencari artikel dengan kata kunci yang sejenis. Jadi misalnya kamu meneliti tentang language teaching atau pembelajaran bahasa. So, kalau kamu cari language teaching, maka nanti akan muncul artikel yang punya keyword yang sama dengan yang kamu tulis ketikkan tadi. Seperti itu. Lanjut ya. Yang berikutnya pendahuluan. Setidaknya kalau dalam pendahuluan itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah to the point pada masalah utama yang akan dibahas. Jadi karena artikel ilmiah itu ada limit halamannya, maka tentu saja nulisnya harus to the point. Jangan berputar-putar. Lalu yang kedua, deskripsikan masalah yang ada di lapangan seperti apa sehingga menarik untuk diteliti. Jadi menarik minat pembaca untuk membaca artikelmu itu penting. Lalu masalah yang di lapangan tadi diberi penguatan dengan teori ilmiah dari hasil bacaan. Jangan lupa tulis sumbernya. Ini biasanya yang suka lupa, kadang kita menulis opini orang atau menulis pendapat orang lain, tapi lupa menulis sumbernya. Nanti jadi plagiat, hati-hati. Ya. Lalu yang keempat, menjelaskan pentingnya kebaruan masalah untuk diteliti. Seperti itu. Jadi bagian ini yang penting sebenarnya. Jadi kamu menjelaskan tentang kenapa artikel tersebut penting. Yuk, kita lanjutkan. Lalu bagian berikutnya biasanya tuh bagian kedua dari artikel itu adalah metode penelitian. Dari judulnya udah ketahuan ya, metode penelitian itu isinya prosedur, langkah-langkah yang dijalankan pada saat penelitiannya, bisa juga disebutkan waktu penelitiannya, sumber, dan dengan langkah-langkah apa data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Jadi gini, perhatikan untuk memberikan keterangan atau penjelasan yang ringkas pada bagian metode penelitian ini. Karena seperti yang sudah tadi, kita tahu bahwa artikel ilmiah itu terbatas. Jika kebanyakan di pendahuluan dan metode penelitian, pada akhirnya nanti pada saat pembahasan kamu akan punya ruang yang sedikit sekali.
Jadi hati-hati. Jadi bagian metode penelitian ini biasanya dituliskan dengan ringkas saja, 1 atau 2 paragraf aja cukup. Lalu hasil. Nah, hasil ini berupa narasi, data, gambar, diagram, dan lain-lain yang menjelaskan tentang hasil penelitianmu tentu saja. Dijabarkan secara detail dengan cara yang sistematis. Lalu ada pembahasan. Jadi pembahasan dimaksud untuk memaknai hasil. Jadi tadi jelaskan hasilnya, baru nanti diperjelas di pembahasan. Jadi sesuai dengan teori yang digunakan, tidak sekedar menjelaskan temuan. Biasanya boleh kalau dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Kalau ada. Ya. Kalau tidak ada, bisa ditambah dengan kutipan-kutipan dari jurnal-jurnal pendukung, boleh juga. Jadi tidak sekedar hanya menjelaskan temuan. Ya, perhatikan kalau hasil tadi kamu hanya menjabarkan ini loh hasilnya, nanti baru diperjelas di pembahasan. Dapat ya bedanya hasil dan pembahasan? Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari penelitiannya, urutannya menjawab tujuan penelitian. Saran itu biasanya ingat harus dapat dilaksanakan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan penelitian selanjutnya. Dan saran itu tidak abstrak. Maksudnya tidak abstrak itu adalah kadang tuh ada yang nulis untuk guru agar dapat dilaksanakan dan dapat diaplikasikan di sekolahnya. Sekenda cara mengaplikasikannya bagaimana? Itu yang abstrak. Jadi tidak ada saran itu hanya apa ya? Hanya bunga-bunga saja gitu. Tidak dapat dilaksanakan. Nah, biasanya saran itu dapat berupa kebijakan atau contoh atau upaya praktik penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penelitian itu tadi tentu saja. Lalu ada yang namanya daftar pustaka. Nah, ini biasanya kalau nulis daftar pustaka tuh secara umum banyak terjadi kesalahan. Yang pertama tuh tidak mengikuti aturan jurnal tujuan. Jadi gini, perhatikan pada saat submit ke jurnal itu perhatikan author guidelines-nya atau petunjuk penulisan atau petunjuk bagi penulis. Tiap jurnal itu punya aturan mereka masing-masing. Jadi jangan mensamaratakan jurnalnya, ya. Bisa aja satu jurnal misalnya menggunakan acuan APA, atau menggunakan IPA, ya. Beda-beda tuh. Jadi setiap cara penulisan daftar pustaka itu bisa berbeda-beda. Dan biasanya selalu dijelaskan oleh jurnalnya mereka maunya apa. Ya. Contoh misalnya yang di bawah ini bisa yang pertama tuh Sumardi pengantar tahunnya di belakang, atau bisa juga yang APA itu tahunnya ada di tengah-tengah, ya. Seperti yang tertulis di sini. Kesalahan yang kedua adalah biasanya gitu karena kita mau buru-buru gitu, yang ditulis adalah nama lengkap atau bahkan gelar orang yang dirujuk pada isi artikel. Umumnya cukup nama belakang saja. Contoh misalnya menurut Ahmad Sumardi misalnya. Padahal yang benar adalah ambil nama belakangnya saja. Seperti yang di sini ambil Sumardinya aja. Apalagi pakai gelar nih yang begini. Dan ini juga nulis gelarnya salah nih. Kalau gelar tuh M-nya besar. Tapi ambilnya Sumardi aja. Atau menurut Sumardi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian. Nama belakang aja ya. Dan biasanya setelah kurung tahun ini ada koma. Itu yang apa ya? Yang kadang dilupakan. Kadang luput juga sih dari reviewer, tapi bisa saja karena kehilangan koma sedikit satu, artikelmu dikembalikan untuk direvisi. Tips. Perhatikan cara penulisan daftar pustaka yang benar, yang biasanya sudah diberitahu
di jurnalnya. Lalu ingat bahwa jumlah daftar pustaka wajib sama dengan sumber yang dikutip pada naskah artikel. Lalu daftar pustaka itu berasal dari sumber setidaknya 15 tahun terakhir. Tapi 3 tips ini itu bisa kalian konfirmasi lagi ke jurnalnya. Ada jurnal yang mewajibkan jenis penulisan daftar pustaka tertentu. Ada jurnal yang mewajibkan, bahkan ada jurnal yang mewajibkan hanya boleh menggunakan daftar pustaka yang berasal dari sumber 5 tahun terakhir, bukan 15. Di sini saya tulis 15 ya. Kadang ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi tergantung kebijakan pengelola jurnalnya masing-masing. Makanya saran utamanya adalah sebelum kamu mensubmit artikelnya, perhatikan betul-betul aturan yang diberikan oleh jurnal agar tidak terjadi artikelnya ditolak seperti itu. Nah ini untuk mengetahui lebih lanjut, kamu bisa aja baca-baca jurnal yang sudah dipublikasikan, lihat dan jadikan contohnya. Nah, dan ingat yang terakhir adalah jangan coba-coba melawan pengelola jurnal. Misalnya sudah disuruh ganti, tetap tidak diganti, gitu. Karena kamu menganggap sistematika yang kamu punya itu sudah betul, malah ujung-ujungnya nanti ditolak. Nah, karena aturan penulisan dari penerbit atau jurnal itu sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Udah, terima kasih dan put your own happiness as priority. Jadi letakkan kebahagiaanmu sendiri sebagai prioritas. Jangan membahagiakan orang lain tapi kamu tidak bahagia. Cie, ada quote ya. Itu aja dari saya. Habis ini ada Q&A ya. Saya kembalikan ke Pak Subhan dulu. Terima kasih. Oke, thank you very much. Pak Reskan, terima kasih banyak. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. I really wish that you can participate in this session. Boleh angkat tangan atau pakai emoticon raise hand atau boleh langsung berbicara aja. Please. Ada? Pak Kadas, boleh? Kalau ada, silahkan langsung angkat tangannya atau raise hand, atau boleh diketikkan di chat juga bisa. Ada? Apakah ada atau sudah jelas? Tidak ada sepertinya ya? Ada nggak? Siapa tuh saya nggak melihat nih. Ya. Dari Tirta Yasa, Sir, untuk mengurangi plagiarisme dalam tulisan kita itu bagaimana caranya atau gimana caranya? Boleh silakan Pak Reskan dijawab. Oke, plagiarisme atau plagiariasi atau mengcopy hasil karya orang lain. Jadi definisinya seperti itu ya, sederhananya begitu. Untuk menghindarinya bagaimana? Ada satu skill yang bisa kamu pakai untuk menghindari plagiarisme, yaitu paraphrase atau paraphrasing. Jadi kalau mengquote atau mengutip gitu ya dari artikel atau dari buku atau dari berbagai macam sumber lainnya, jangan langsung di copy dan di paste. Itu udah jelas kena plagiariasi itu. Ya.
karena langsung mengambil tanpa mengubah apapun isinya. Maka supaya menghindari itu, yang penting adalah kamu baca dulu sumbernya, kamu tulis di tempat yang berbeda, jangan langsung tulis di artikelnya, dibaca lagi, tulis ulang lagi. Nah, setelah ditulis ulang itu tadi, itulah yang kamu copy dan jangan lupa sertakan sumbernya. Ya, kalau saya tuh biasanya nulis tuh saya baca, terus dari yang saya baca saya tulis apa yang saya perlukan, habis itu saya rubah kalimatnya, saya tulis lagi, hasil terakhir perubahan itu baru saya masukkan ke dalam artikel saya. Dan melakukan paraphrase itu sendiri itu mengurangi tingkat plagiariasi. Nah, gitu. Tapi gini, walaupun kita sudah berusaha, kadang-kadang masih bisa juga terdeteksi sebagai plagiat, gitu ya, bisa juga. Nah, dalam hal ini yang paling penting adalah mencegah dulu. Dan biasanya di pengelola jurnal itu pasti punya mesin uji plagiat, minimal 2 tuh biasanya. Yang sering dipakai itu salah satunya adalah Turnitin, bisa juga dia pakai plagiarism checkers, dan berbagai macam mesin atau alat untuk mengecek plagiariasi lainnya. Kira-kira terjawab ya? Bagaimana Citra Esa? Silakan penanya yang lain, kalau ada yang ingin ditanyakan. Boleh raise hand atau langsung ngomong aja atau boleh via chat. Please, siapa? Ada nggak? Karena Palangkaraya cuacanya hujan, ini pada ngantuk semua. Jadi for your information ya, jadi kemarin kan yang pertama itu sesi yang pertama adalah pengenalan tentang jurnal Ebony. Hari ini kita belajar tentang penulisan, sistematika penulisan karya tulis ilmiahnya. Nanti yang ketiga, nanti ada writing clinics dari Miss Emerald, itu langsung offline, kalau nggak salah offline. Jadi ini 2 online, terus nanti ada writing clinics dari Miss Emerald. Itu baru nanti kita belajar tentang bagaimana cara menulis karya tulis ilmiahnya. Jadi kita step by step, yang pertama pengenalan dulu terhadap jurnal, terus sekarang kita orientasi atau pengenalan dengan tata cara penulisan karya tulis ilmiahnya atau papernya, strukturnya dan sebagainya. Terus nanti untuk yang sesi ketiga nanti baru ada nanti writing clinics yang mana nanti kalian akan berlatih menulis saat itu juga. Oke, Femyandi. Permisi Sir, izin bertanya berkaitan dengan plagiarisme. Jika kita menjadikan karya orang lain sebagai referensi dan mengubah atau mengembangkannya dengan bahasa kita sendiri, apakah masih termasuk dalam plagiarisme? Good question. Silakan Pak Reskan dijawab. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi Pak, apakah pada saat kita menggunakan karya orang lain dan kita kembangkan, lalu kita ubah dengan nama kita sendiri, apakah itu termasuk plagiat? Sekarang kita lihat poinnya dulu. Menggunakan karya orang sebagai, jadi gini, tadi itu ada menggunakan karya orang, tapi ujungnya ada sebagai referensi. Jadi selama karya orang tersebut masih dikategorikan referensi, itu boleh sebenarnya. Ya, jadi plagiarisme itu adalah saat kamu mengambil mengambil karya tulis orang, mengambil segala hasil cipta orang lain dan kamu akui sebagai milikmu, itu plagiat.
gitu ya. Untuk menghindarinya gimana Pak gitu. Atau dalam kasus yang tadi tuh boleh apa enggak Pak? Jadi sebenarnya kamu udah jawab sendiri sebenarnya, mengembangkannya gitu ya. Jadi dan menggunakan namamu sendiri. Ada satu jenis penelitian gitu ya. Jadi biasanya gini, sebuah penelitian itu biasanya di akhir tadi kan ada saran gitu ya. Di saran biasanya seorang penulis itu akan ngasih saran tentang bagaimana sebaiknya penelitian yang bisa digunakan untuk melanjutkan penelitiannya. Nah, kalau cara kita berpikirnya adalah kita ingin melanjutkan atau mengembangkan lebih lanjut penelitian punya orang tadi atau karya tulis orang tadi gitu. Selama itu dengan persetujuan si penulisnya, maka dia akan aman dari plagiat. Atau misalnya, tapi Pak yang punya penelitian jauh di luar negeri sana misalnya, susah menghubunginya. Don't forget to mention his or her name. Itu yang penting. Jadi pengakuanmu bahwa ini bukan awal penelitiannya gitu. Penelitian dengan topik ini sebenarnya sudah diawali oleh Bapak ini atau Ibu ini. Nah, penelitian saya yang ini hanya melanjutkan gitu. Karena menurut saya ada beberapa aspek dari penelitian itu yang bisa saya kembangkan lebih lanjut. Bagian pengembangannya itu jadi milikmu sendiri gitu. Karena memang kamu yang ngerjain. Ya, tapi awalnya, core-nya atau basis dari penelitiannya memang punya orang lain. Yang penting adalah jangan lupa mengakui atau menyebutkan bahwa memang penelitian itu bukan penelitianmu. Yang referensinya tadi. Caranya gimana Pak? Caranya ya tentu saja di quote saat kamu quoting atau saat kamu mensitasi itu tuliskan sumbernya dari mana. Ya, tapi pertanyaan ini agak sedikit tricky sebenarnya. Trikinya adalah mengambil punya orang itu gitu ya, tapi tanpa menyebutkannya kadang-kadang tuh itulah yang bisa kita kategorikan sebagai plagiat. Ya, jadi berhati-hatilah karena plagiat itu konsekuensinya luar biasa. Bisa aja namamu itu tidak dipercaya orang lagi dan dicoret dari tidak diterima di jurnal manapun lah setidaknya gitu. Jadi di blacklist karena dianggap kamu memplagiat punya orang. Gitu. Jadi kalau hanya menjadikannya mengubah atau mengembangkannya dengan bahasa kita sendiri bisa gitu selama kamu tidak lupa untuk memberitahu pembaca bahwa memang ini bukan punya saya gitu tapi punya Bapak ini dan saya kembangkan lebih lanjut. Misalnya nih saya Pak Subhan itu punya sebuah penelitian gitu. Tapi penelitiannya itu belum sempurna gitu. Dan saya ngelihat ini masih bisa disempurnakan loh Pak Subhan gitu. Saya izin ya gitu. Saya ambil, saya sempurnakan lagi gitu. Tapi tetap nanti saya akan mention nama Pak Subhan di dalam artikel saya. Bahwa memang awal penelitian ini adalah milik Pak Subhan, terus saya sambung dan saya kembangkan. Jadi intinya sebenarnya adalah kamu harus berani mengakui bahwa apa yang kamu ambil atau apa yang kamu kembangkan itu tidak 100% milikmu. Ya. Oke. Kayaknya begitu deh. Sudah jelas? Jelas ya untuk Riyandi. Ada lagi yang ingin bertanya? Good, Riyandi. Ada lagi yang ingin mau bertanya? Silakan langsung tanya atau boleh tulis di chat atau raise your hand. Kami di sini menginvite kalian semua ya untuk ikut nanti untuk writing clinics-nya. Jadi biar nanti komplit seri 1, seri 2 dan seri 3 ya. Jadi nanti ini yang pertama, kemarin yang pertama, sekarang yang kedua, yang ketiga nanti kalian latihan menulisnya. Latihan menulisnya, praktek langsung menulisnya dengan Miss Emerald. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Sudah semua atau ada yang mau tanyakan lagi? Ada? Nggak ada? Sudah 15.35. Artinya malu-malu ini.
Kalau sudah, mungkin kita tutup sesi untuk tanya jawabnya. Untuk presensi, saya kopikan ke chat ya. Itu ya. Ada? Oke. Juga nanti kalian kalau sudah mengisi, nanti ada otomatis dapat sertifikat ya buat ini nanti. Mungkin nanti ini untuk daftar hadirnya juga nanti akan dibagikan saat oke, siapa itu yang nanya? Yasin Alirogas. Silakan. Baik, terima kasih, Sir. Kalau kita mau mengutip dari jurnal ilmiah lain, itu apa lebih baik kita kutip dari sumbernya secara langsung tanpa mengubah susunan kalimatnya, atau apakah lebih baik kita parafrase terlebih dahulu? Terima kasih, Sir. Baik, begini. Jadi ada jurnal ilmiah yang di dalamnya itu mensitasi atau mengutip buku misalnya. Lalu kita ingin mengutip tentang hal yang sama, apakah boleh? Jadi pemikirannya begini, kamu bisa langsung merefer ke buku yang dikutip oleh penulis di jurnal tersebut, di artikel tersebut. Cari bukunya langsung, nanti saat kamu tulis, kamu langsung aja gitu. Jadi misalnya gini, biar jelas. Menurut Reskan, gitu. Dalam Subhan 2020 misalnya. Itu artinya quote in quote, jadi mengutip dalam kutipan. Jadi kamu mengutip pendapat orang lain yang sudah dikutip oleh orang lain juga. Itu kan belibet jadinya. Maka saran saya tadi seperti yang di awal, cari sumbernya langsung kamu kutip dari sumber aslinya. Jadi walaupun tanpa menyebutkan lagi jurnal yang juga mengutip sumber itu, nggak apa-apa kalau seperti itu. Selama kamu langsung ke sumbernya. Jadi tadi kalau yang kayak tadi tuh, maka kamu langsung mencari tulisan yang saya tulis. Kamu tidak perlu mentioning Pak Subhan lagi, nggak apa-apa. Ya. Tapi bisa juga, ada juga yang begini. Menurut misalnya Richard, menurut Richard 2009, misalnya Halliday 2003, Saussure 1980, 3. Bisakah Pak seperti itu? Bisa. Jadi misalnya kamu baca 3 buku tadi misalnya. Mereka mengungkapkan hal yang sama, terus hal yang sama tadi kamu rangkum jadi satu, kamu tulis, 3-tiganya tetap harus di mention, itu harus tetap disebutkan sumbernya dari mana. Bisa seperti itu. Dan itu justru lebih lebih gampang menghindari plagiarasinya, menghindari plagiatnya, karena kan gabungan dari beberapa pendapat digabung jadi satu dengan intisari yang sama gitu. Jadi kalau kamu ngambil kutipan dalam kutipan itu, balik lagi saran saya adalah cari kutipan sumbernya, langsung kutip dari situ. Nanti takutnya kamu menulis, jadi jangan setelah itu kamu tulis judul artikel tempat kamu menemukan sumber itu, jangan juga, malah tidak sinkron nanti. Paham ya sampai di sini ya? Paham, Sir. Terima kasih. Yes. Ada lagi yang ingin bertanya?
Ada nggak? Silakan raise hand. Silakan diisi ya. Untuk present list-nya silakan diisi. Nanti akan otomatis ada sertifikat untuk kegiatan hari ini. Kalau tidak ada, kita akan tutup sampai ini aja. Sampai ketemu mungkin nanti di pertemuan ketiga dengan Miss Emerald yang latihan langsung ini ya, cara menulis karya tulis ilmiah, scientific writing. Oke. Sebelum kita keluar dari room Zoom ini, saya minta kita berfoto bersama. Saya akan screen share. Silahkan dinyalakan kameranya, yang bisa dinyalakan kameranya. Ya. Siap. Panel pertama. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, ya, yang mau rapi-rapi rambut dulu silahkan, mau make up-an dulu silahkan. Oke, panel yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, good. Yang ketiga. 1, ya silahkan yang ketiga, nyalakan kameranya. 1, 2, 3. Ada yang kelihatannya masih baru bangun tidur. Yang terakhir, panel keempat. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi ketiga. Nanti yang akan memandu kalian adalah Miss Emerald untuk writing clinics-nya. Jadi nanti langsung latihan menulis karya tulis ilmiah. Yes. Thank you very much for today. See you in the next agenda ya. Thank you and have a nice day. Thank you. Thank you, sir. Silakan boleh leave.